e-channel. Kembali lagi bersama saya di Keung Jangan Sompral. Bersama saya sekarang sudah ada satu narasumber laki-laki dan dia akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siapa namanya? Iqbal. Oh, padahal namanya Dadang ya. Iqbal, oke Iqbal. Gimana pandemi? Ngapain aja? Kuliah online, Hmm, terus nongkrongnya juga online, Oke. semuanya online lah semenjak pandemi. udah nggak nongkrong di kosan ya? Udah enggak dong. Ah, udah enggak ya? Kan udah enggak kepake kosannya. Karena ada berkesinambungannya dengan kosan. Betul? Betul. Boleh langsung saja bercerita. Ada apa, kapan, dan bagaimana? Silakan. Ini kejadiannya kira-kira pertengahan 2019 tahun kemarin. Oke. Ini masih dekat-dekat ya? Apa narasumber saya yang minggu kemarin juga 2019. Oh iya. Jadi ya masih kemarin-kemarin lah. Kayaknya 2019 tahun horor kayaknya. Oke. Teroge Jadi- sih. Terus? Ya jadi kejadiannya pertengahan tahun 2019. Waktu itu posisi kuliah di cukup jauh lah. Masih di Bandung tapi Bandungnya Bandung ujung, Bandung Timur. Bandung Timur, oke. Bandung Timur kuliah. Karena posisi rumah yang cukup jauh, rumah saya di kabupaten, di Kopo, terus tempat kuliahnya lumayan jauh. Jadi orang tua memperbolehkan untuk ngekos. Oke. Ngekos. Nah, saya tuh ngekos di salah satu daerah di tempat kuliah saya yang jalannya sebenarnya bukan jalan yang dikenal angker di daerah sana. Ibaratnya mah kalau di Bandung Braganya Bandung lah gitu. Kawasan ramainya ya? Kawasan lumayan ramai. Saya ngekos di sana dan kosannya juga bukan termasuk kan kalau sebelum nyari-nyari kosan kan biasanya ada tuh urban legend cerita-cerita senior kosan-kosan mana yang horor, daerah-daerah mana yang horor. Nah kebetulan kosan saya juga bukan kosan yang masuk list kosan-kosan horor, itu biasa aja kosannya. Nah ini tuh ceritanya setelah 2 semester setelah ngekos di sana. Jadi semester pertama nggak ada apa-apa. Baru masuk Kejadiannya langsung saya ngekos semester 2, ini kejadiannya waktu semester 3. Oke. Kejadiannya semester 3. Jadi backstory-nya saat di sebelumnya itu emang kosan saya tuh jadi kosan tempat nongkrong-nongkrongnya teman-teman jurusan yang asal dari Bandung tapi nggak ngekos. Oke. Karena kebetulan di kosan itu tuh saya bareng sama teman jurusan saya ngekos kamarnya sebelahan. Oke. Jadi posisi ada 2 kamar. Jadi kalau dipakai nongkrong sama teman-teman jurusan enak lah gitu. Soalnya ada 2 kamar Gede kan, gitu agak ya. gede gitu ya. Tapi kamu sama teman kamu tidak satu kamar, malah satu kamar. Satu kamar sendiri. satu kamar, cuman kebetulan sebelahan banget kamarnya gitu. Nah di hari itu tuh kebetulan emang karena lagi banyak tugas, jadi si pada nginep lah di kosan itu sampai agak malam. Pada nginep dan belum tidur tuh sampai sekitar jam 4 jam 3. Cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua dong. Emang kan kalau lagi baca sama temen itu kan biasanya dia udah masuk, sebenarnya salah kita juga sih, itu udah masuk jam 2 jam 3 tapi kita masih gitar-gitaran, masih rame tapi nggak gaduh. Yang nggak ganggu wah eta. Iya sih, cuman emang agak rame aja gitu, agak sedikit berisik tapi nggak berisik yang ganggu gitu. Nah, udah beres malam itu, besoknya kan pada pulang ceritanya karena waktu itu kebetulan kuliah cuma sampai hari Kamis, nginepnya di Rabu malam. Jadi waktu hari Kamis itu cuma ada kuliah siang. Oke. Yang orang-orang Bandung ini pada cabut, pada pulang siangnya. Nah, sisa Kamu stay di sana. stay di sana kan nggak kos di sana. Maksudnya teman-temanmu pulang, kamu tetap ada di situ. Tetap di kosan, biasanya karena jadwal pulangnya hari Jumat malam biasanya pulang. Oke. Nah itu posisi tinggal berdua berarti kan, saya sama teman saya yang ngekos juga orang Tangsel dia. Oke. Sisa berdua, kita ceritanya itu udah malam, kita biasa cuma ngobrol-ngobrol doang kan, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol seronok nih biasa anak muda. Iyalah, obrolan-obrolan anak muda. Ya ngobrol-ngobrol. Itu padahal untuk gambaran jamnya itu belum jam rawan. Itu masih di jam 11 malam, ya menjelang setengah 12, menjelang jam 12, belum yang tengah malam subuh gitu belum. Belum larut malam banget. Iya, belum malam banget. Nah, terus ini cerita dulu kosannya, berarti si kosan aku ini tuh emang punya suasana yang
kalau udah di atas jam 9 tuh emang sepi gitu, sunyi. Karena emang setahu aku di kosan aku ini rata-rata yang kosnya itu anak-anak tingkat akhir yang lagi skripsian. Jadi emang bukan kosan rame segala macam. Emang kalau udah jam 9 ke atas emang sepi. Yang kedengar paling suara motor 1-2 lewat. Itu udah posisi jam 11. Kita lagi ngobrol berdua. Tiba-tiba aku denger dulu tapi belum ngomong ke si teman aku ini. Kedengeran suara orang ketawa, cewek ketawa tapi pelan banget suaranya tuh. Oke, pelan emang berarti dia deket ya? Iya, setelah aku cari-cari, ternyata kalau semakin dekat, semakin pelan suaranya, semakin deket katanya. Suaranya pelan banget itu, cuman emang masih kedengeran karena emang kan tadi suasana kosannya emang sepi ya. Maksudnya bukan hening gitu jam-jam segitu. Nah, tapi aku belum ngomong gitu kayak mungkin karena capek juga mungkin hari itu kemana-mana, jadi mungkin halusinasi aja kali ya. Nah, yaudah nggak begitu dihiraukan ya di waro. Ngobrol-ngobrol, kedengeran lagi. Jadi suaranya tuh kayak ada semenit hilang, terus 2 menit lagi ada lagi. Sempat sebenarnya itu ya? Iya, jadi emang apa ya? Jadi selama setengah jam, kayaknya 20 sampai 30 menitan itu setengah jam itu emang suaranya ada nggak ada. Gitu terus temponya. Tapi semakin kesana tuh semakin kencang, tapi masih dalam batas yang pelan. Jadi intensitas suaranya terdengar makin kedengar jelas, tapi nggak terlalu kencang gitu. Setelah dirasa udah mulai kedengarannya cukup kencang, baru nanya kan ke temen aku itu, mana denger nggak? Mana denger nggak? Terus dia bilang, iya dengar sana. Oh berarti berdua? Ya, itu udah mulai awkward tuh. Dari tadinya ngobrol-ngobrol yang asik-asik, jadi tiba-tiba awkward tuh. Karena kalau yang begini, ada berdua yang merasa, kayaknya nggak sendirian yang merasa, kayak ini real terjadi sih. Setelah kita nanya, masing-masing nanya, denger, terus dia bilang denger, jadi awkward. Sempat agak awkward, terus udah mau mutusin, mau tidur, mau pindah ke kamar. Kan itu posisinya aku lagi ngobrol di kamar dia. Udah mau mutusin, mau tidur, mau tidur, mutusin tidur karena kayaknya udah nggak benar nih gitu, udah mulai awkward kan suasananya juga. Si posisi teman aku ini lagi megang gitar dia. Jadi kalau digambarin posisinya, jadi kan kamar kosan pintunya kan di depan. Posisi aku tuh duduk di depan pintunya. Jadi pintunya kebuka, langsung ngarah keluarnya tuh ngarah ke WC. Jadi ada WC umumnya. WC yang dipakai bareng WC yang dipakai untuk tamu bersama. Kelihatan di depan. Dan kamu duduk di depan pintunya? Iya, aku di lawang pantonya. Di kan nggak boleh sebetulnya. Ya si nongtot jodoh ya, tapi ya udahlah ya. Nah, aku duduk di depan pintunya, terus si teman aku ini posisinya dia mungkin ada sekitar semeter, tapi sejajar sama aku dia. Dia nyender juga ke dinding, sambil megang gitar. Tapi pas aku udah mau mutusin buat balik ke kamar, dia tuh megang gitar, tapi dia natap keluar, terus agak lumayan lama. Otomatis kan ke-trigger ya, aku ya jadi dia ngeliatin apa gitu kan? Yang ngeliatin apa? Dia bener-bener kayak terpana, kayak mematung, dia ngeliat keluar beberapa detik. Terus ya karena ke-trigger dan aku juga penasaran walaupun takut ya, udah mulai gak enak tuh feeling di sana kan. Udah mulai takut, suaranya udah nggak ada di sana, tapi ketika dia ngeliat ke sana, otomatis aku juga ngeliat ke arah yang dia lihat. Dan pas aku lihat, jadi alhamdulillahnya yang aku lihat itu cuman sekelebat aja gitu, kayak ada nih sosoknya kayaknya tingginya setinggi Karori kali ya, maksudnya agak lumayan tinggi. Oh jangan saya dong. Oh iya, yang lain aja. Ya pokoknya agak lumayan tinggi lah ya secara postur. Tapi dia yang aku nggak lihat dia badannya kayak gimana, nggak lihat tangannya kayak gimana, cuman yang aku lihat cuman putih, atasnya hitam gitu doang. Tapi dia terbang cepet ke atas langsung, ke atas. Pas aku ngeliat gitu, terus si teman aku ini ngomong, "Mana lihat bal?" katanya. Terus dari sana pas dia nanya mana lihat bal, aku udah ngejawab itu sana. Langsung gak berani balik ke kamar, langsung tutup pintu, langsung kita berdua tidur di kasur yang sama malam itu, selimutan bareng. Karena emang gak berani pindah kamar setelah itu. Oke.
Setelah itu Tapi malam itu tidur aman. tidur, tapi kita sempat ngobrol-ngobrol sih, maksudnya masih ngomongin yang tadi itu apaan tadi segala macam, takut tapi masih dalam apa ya, maksudnya belum dalam suasana takut tapi nggak panik gitu, kayak masih takut tapi nggak panik gitu kan. Pintu masih keadaan membuka itu. Pintu udah ditutup, kunci langsung, Oke. kunci pintu langsung selimutan tuh, udah nggak berani cabut kan, baru keluar lagi kamar besoknya, Oke. besoknya keluar kamar kan itu posisi hari Jumat besoknya, besoknya keluar kamar. Udah ajakan pulang ke rumah hari Jumat, emang jadwal pulang ke rumah hari Jumat. Kalau dia stay di sana karena dia kan orang jauh, orang. Jadi sendiri malah dia di sana. Iya, jadi dia malah sendiri. Tapi untungnya dia punya teman lagi di sana, jadi dia main-main ke tempat teman. Nah, Seninnya waktu masuk kuliah lagi kan, aku kalau pulang Jumat sore biasanya ke Nangor lagi hari Minggu sore. Pas hari Senin masuk kuliah, ada salah satu teman aku beda lagi nih, bukan yang tadi. Salah satu teman aku cewek. Jadi kan biasanya kalau kampus-kampus gitu kan ada semacam Instagram khusus info-info kampus gitu ya. Nah, kebetulan si kampus aku ini tuh si Instagram, ada salah satu Instagram yang menyediakan informasi soal kampus aku ini, dia tuh bikin postingan yang kontennya horor. Tapi sebelumnya ini balik lagi sebelumnya, aku sama si Syauki ini tuh udah kayak waktu kita kan aku minggu malamnya ke kosan aku lagi. Aku sama dia tuh kayak udah mulai denial gitu loh, kayak enggak, yang kemarin mah kita Disangkal aja. halusinasi lah, menyangkal, berusaha memungkiri gitu semua gitu kan. Kita ngerasa itu mah mungkin karena kita capek, halusinasi segala macam. Terus tiba waktu hari Senin, salah satu teman aku tuh dia ngeliatin komentar di postingan horornya itu. Jadi postingan horor si Instagram yang tadi itu ceritanya dia nyeritain cerita horor di kampus. Terus di bawahnya dia si adminnya ngasih komentar, coba ceritain pengalaman horor kalian di kolom komentar. Nah, ada salah satu komentar yang bercerita, jadi dia tuh ini ceritanya dia udah lulus kuliah, dia udah jadi alumni. Dia nyeritain pengalaman horor dia ketika dia ngekos dulu di daerah aku itu. Nah, dia cerita segala macem, dia cerita emang dia premisnya hampir sama, jadi dia setiap malam memang suka bareng nginep sama teman-temannya, terus gitar-gitaran, ngobrol-ngobrol sampai subuh. Nah, setelah beberapa hari dia seperti itu dengan teman-temannya, di hari-hari selanjutnya dia cerita kalau dia tuh sempat mungkin kalau digangguin terlalu ekstrim ya, cuman dia sempat diliatin lah sosok si di kosannya itu sama si sosoknya itu, diliatin sosoknya. Nah, dia diliatin segala macam sosoknya itu. Nah, yang bikin aku ketika tahu itu lemes dan kaget adalah ketika tahu ternyata si komentarin itu dia nyeritain kalau dia tuh nyeritain pengalaman horor dia di kosan tempat aku ngekos sekarang. Oke. Jadi semua pikiran, semua Yang udah coba disangkal, udah coba denial segala macem, ternyata ada yang menguatkan. runtuh langsung hari itu juga. Oke. Oh, kayaknya bener deh yang kita lihat berdua, emang sosok itu gitu. Sosok yang sama. Soalnya dari cerita premisnya hampir sama. Dia nyeritain dia setiap malam berisik sama teman-temannya. Oke. Terus di hari-hari selanjutnya dia digangguin segala macam, cuma diliatin doang. Cuman diliatin doang. Iya sih, itu nggak cuma sih sebenarnya, itu ganggu sih ya. Ganggu. Iya. Oke, wow, lumayan ya, maksudnya agak dimana kita udah mulai mencoba untuk tidak masuk ke dalam pengalaman itu, tapi ternyata pengalaman itu dikuatkan lagi oleh orang lain yang malah lebih berat pengalamannya dan di satu tempat yang sama. Setelah itu kamu masih ngekos di situ atau? Setelah itu selama beberapa hari aku tidurnya bareng sama dia, tapi kita pindah-pindah kamar gitu. Sehari di kamar dia, sehari di kamar karena emang masih parno kan, masih suara parno. Mungkin semingguan kita masih tidur bareng. Setelahnya minggu setelahnya kita udah mulai biasa lagi, dan alhamdulillahnya Tidak ada lagi. tidak ada lagi. Oke, mungkin pengenalan aja. Iya, kayaknya nyapa kayaknya. Anak baru kan di kosan. Anak baru. Iya, Oke. nyapa. Jadi sebetulnya kalau kita mencoba gaduh di satu tempat yang tidak betul-betul di tempat kita, mungkin ada sesuatu yang terganggu dan mereka juga mencoba mengingatkan kita supaya tidak terlalu mengganggu mereka. Karena kalau mengganggu mereka, ya mereka juga bisa mengganggu kita. Mungkin. Mudah-mudahan. Gitu aja untuk malam ini cerita mistisnya. Kalau misalkan kalian yang di rumah tertarik untuk menceritakan hal mistisnya seperti
Iqbal dan narasumber saya di minggu-minggu sebelumnya, kalian bisa komen di IG kita di channel TV_BDG. Kalian bisa ceritain dulu kisah mistis kalian. Nanti kalau misalkan oke dan kalian mau menceritakan, kalian bisa duduk di situ dan menceritakan hal mistis itu. Terima kasih Iqbal. Sama-sama Kak. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada hal lagi. Amin. Soalnya mau lanjut juga sih ngekos di sana nanti. Mau lanjut ngekos di sana? Lanjut, Oh, coy. malah nantangin ya. Ketemu lagi minggu depan dari Kamis jam 8:30 malam di Keung. Jangan sompral. Assalamualaikum. 이 채널